Di dalam pengajaran firman Tuhan yang kita tahu adalah kemarin kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus naik ke surga dan setelah itu Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua. Amin. Dan saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang juga saya berjudul mengenai Roh Kudus. Amin. Yang saya berjudul menjadikan Roh Kudus sahabat terbaikmu. Jadikan atau menjadikan Roh Kudus sahabat terbaikmu. Jadikan Roh Kudus sahabat terbaikmu. Amin. Saya percaya firman ini juga firman yang sangat membangun dalam kehidupan kita. Amin. Saya sudah mempersiapkan itu dan saya sudah berdoa banyak untuk itu. Dan juga saya percaya Roh Kudus juga bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara semua untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Untuk itu saudara-saudara, mari kita buka firman Tuhan ini dengan kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari yang indah ini, di mana Engkau izinkan kami saat ini Tuhan datang ke rumah-Mu, memuji Engkau, mendengarkan, menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, pakai hamba-Mu yang akan mengajarkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri berbicara melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu ini. Tidak hanya itu Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, anak-anak kekasih-Mu di jemaat ini Tuhan, yang juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua, pendengaran kami, pemahaman kami, dan seluruh keberadaan kami dengan kuasa anugerah-Mu saja. Bapa dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, kami hadir setiap burung-burung yang mungkin ingin mencoba untuk mematuk benih-benih firman-Mu. Biarlah kuasa dari Allah saja Tuhan, Engkau yang memampukan benih-benih itu untuk tumbuh, bahkan tumbuh 30, 60, bahkan 100 kali ganda Bapa. Bapa, terima kasih bila ada hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami, hamba bahkan seluruh jemaat-Mu. Please ampuni kami dan biarlah Engkau sendiri yang layak di tengah-tengah umat-Mu ini. Dipermuliakan nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, dan amin. Jadikan Roh Kudus sahabat terbaikmu. Saya buka di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. 2 Korintus 13 ayat yang ke-14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Saudara-saudara, berbicara mengenai Roh Kudus, kita tahu Roh Kudus adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita sudah mengetahui itu. Dan di dalam ayat yang sudah saya baca di sini, kita juga Roh Kudus menginginkan kepada kita untuk apa saudara? Untuk menjaga suatu persekutuan dengannya. Apa itu persekutuan? Berarti kita selalu berkomunikasi dengannya, amin. Kita selalu memberikan dia juga untuk berkomunikasi dengan kita. Tidak hanya itu, kita selalu ada bersama-sama dia, dia ada selalu bersama-sama dengan kita. Adalah hal yang saya percaya pada saat saudara tidak hanya mengenal Roh Kudus di dalam doktrin, tidak hanya mengenal Roh Kudus, bahkan di dalam kehidupan orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, orang-orang yang berjalan di dalam Roh Kudus, saya percaya saat ini saudara juga akan mengalami kehidupan pribadi dengan Roh Kudus. Dan saudara akan menjadikan Roh Kudus itu menjadi sahabat terbaik saudara. Amin. Dan saya percaya pada saat saudara melakukan itu, bertumbuh di dalamnya, saya percaya saudara akan merevolusionis kehidupan pertumbuhan saudara.
kalau bisa saya katakan sebagai booster di dalam kehidupan saudara untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam kedewasaan akan Tuhan. Saudara-saudara, mungkin saya akan mengulang kembali apa yang sudah saya ajarkan di sini mengenai Roh Kudus. Roh Kudus adalah satu pribadi. Pribadi di sini bukan berarti setingkat dengan manusia, tetapi satu pribadi, sesuatu yang mempunyai perasaan, yang mempunyai pikiran, bahkan yang mempunyai emosi. Nah, pribadi itu adalah pribadi Allah. Pribadi Allah. Ada tiga hal di sini yang juga akan saya bagikan. Pertama, Roh Kudus berbicara. Kita bisa melihat di sini di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-29. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatlah kereta itu. Di situ Roh Kudus berbicara. Saya percaya di dalam kehidupan saudara sebagai orang-orang percaya, banyak sekali Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan saudara. Amin. Entah itu melalui suara hati, masuk dalam suara hati, atau mungkin juga berbicara pada saat saudara merenungkan firman Tuhan, pada saat saudara diperhadapkan dengan permasalahan-permasalahan, Roh Kudus berbicara. Yang kedua di sini, Roh Kudus juga mempunyai kehendak, willingness. Saya ambil di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus bisa berbicara, Roh Kudus juga mempunyai suatu kehendak. Saya percaya di dalam setiap kehidupan kita, Allah mempunyai suatu kehendak yang khusus. Amin. Seringkali kita mendengar bahwa setiap dari kita mempunyai kehendak dan tujuan yang berbeda satu sama lain, tetapi satu hal yang sama, yaitu Roh Kudus akan memberikan kita satu pertumbuhan yang dewasa dengan kepenuhan Allah di dalam hikmat, di dalam pengetahuan akan Allah, dan terus berjalan di dalam kemerdekaan, di dalam kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, Roh Kudus juga mempunyai suatu emosi atau perasaan. Saya ambil di dalam Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita bisa mengerti di sini, jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Roh yang juga mempunyai suatu emosi. Dia bisa bersuka cita dengan kita, dia juga bisa menangis bersama-sama dengan kita pada saat mungkin kita diperhadapkan dengan suatu duka cita. Amin. Dan bagaimana kita senantiasa membangun itu, Roh Kudus menjadi sahabat terbaik saudara dan saya. Saudara-saudara kekasih, di sini kita akan belajar setidak-tidaknya ada 5 hal penting di dalam Alkitab untuk menjadikan Roh Kudus menjadi sahabat terbaik saudara dan saya. Amin. Saya percaya setiap dari kita orang-orang percaya, kita sungguh tidak hanya membawa Kristus Yesus menjadi sahabat yang terbaik, tetapi juga Roh Kudus. Amin. Roh Allah. Tidak hanya kita tahu menjadi apa itu doktrin Roh Kudus, tetapi benar-betul itu kita mengalami itu di dalam kehidupan kita, bahwa dia adalah eksis dalam kehidupan saudara dan saya. Dia adalah sahabat terbaik saudara dan saya. Adalah hal 5 penting yang kita akan sama-sama belajar di sini. Kenapa kita menjadikan Roh Kudus sahabat terbaik di dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu Roh Kudus akan menggembalakan hidupmu. Roh Kudus akan menggembalakan hidup saudara dan saya. Saya ambil di sini di dalam Amsal 12 ayat yang ke-26. Orang benar mendapat tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri.
Amin. Bila saudara mengikrarkan diri sebagai orang-orang benar, saya percaya saudara saudara ingin mendapatkan suatu penggembalaan. Amin. Penggembalaan yang terbaik, penggembalaan yang dapat dipercaya, penggembalaan yang betul-betul ilahi adalah penggembalaan di dalam Roh Kudus. Mengundang Roh Kudus menjadi sahabat kehidupan saudara, mengundang Roh Kudus untuk berjalan bersama-sama di dalam kehidupan saudara sepenuh hidup saudara. Sambil juga di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 6, kita tahu ini adalah ayat-ayat yang sangat populer di dalam Perjanjian Lama, semua dari kita sudah mengetahui itu. Namun alangkah baiknya akan saya baca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Apa itu penggembalaan dari Mazmur Daud? Amin. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tetapi mungkin saudara bertanya, ini berbicara mengenai Tuhan dan bukan Roh Kudus. Apa maksudnya di sini? Saudara-saudara, mari kita buka di sini, ada pengetahuan yang mungkin saudara bisa memberkati saudara di sini, berbicara mengenai Tuhan Allah, Roh Tuhan. Saudara-saudara kekasih, bila saudara membaca di dalam kitab Kejadian, di dalam Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 ayat 3, itu berbicara mengenai Allah penciptaan. Pada mulanya Allah menciptakan, Allah, dan berbicara mengenai Allah sampai pada Kejadian pasal 2 ayat 3. Dan sungguh yang menarik di sini, di dalam pasal 2 ayat yang keempat, tidak lagi Allah di situ. Amin. Ini ayat yang terakhir yang dikatakan Allah dalam Kejadian 1 ayat Kejadian 2 ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaannya yang telah dibuatnya itu. Itu berbicara mengenai Allah. Dan yang menarik di sini, di dalam ayat yang keempat, di Alkitab tidak mengatakan Allah lagi, tetapi Tuhan. Di dalam Kejadian 2 ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Tuhan Allah. Dan yang menarik juga di sini, untuk Tuhan Allah itu disebutkan di dalam Kejadian 2 ayat 5 sampai Taman Eden. Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Sedangkan di dalam Kejadian pasal 4 mengenai Kain dan Habel disebut berkali-kali bukan Allah, bukan Tuhan Allah, tetapi Tuhan di sini. Dan sebenarnya siapa itu Tuhan di dalam Perjanjian Lama di sini? Yang mungkin juga saya hubungkan di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan sampai ayat 6 ini. Hal yang menarik di sini kita bacakan bersama-sama. Di dalam Kejadian 6 ayat 3, berfirmanlah Tuhan. Dengar yang baik-baik. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya itu menunjuk kepada roh Allah. Bisa paham di sini ya, amin. Dan kalau berbicara mengenai Allah itu berbicara mengenai penciptaan. Bila saudara juga bisa membaca juga dalam suatu Kejadian
ayat yang ke-6 ini kejatuhan manusia, di situ sebut lagi Allah. Nah, kalau saudara membaca keseluruhan itu ada banyak, ada firman Tuhan mengatakan Allah, roh Tuhan, roh Allah, Tuhan, dan mungkin waktu-waktu selanjutnya ada Yahweh, hal seperti itu, ada banyak hal. Tetapi yang saya percaya di sini di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 bicarakan Tuhan adalah gembalaku. Daud berbicara mengenai apa? Roh Kudus, roh Allah. Pada saat Daud diurapi untuk menjadi raja, roh Allah ada di dalam dirinya. Dan tidak hanya itu, menjadi sahabat yang terbaiknya di dalam masa suka, duka, di dalam masa peperangan, bahkan di dalam masa-masa dia jatuh di dalam dosa, Roh Kudus senantiasa ada di dalam hidupnya. Makanya Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Nah, itulah saudara, mengapa Alkitab katakan supaya kita menjadikan Roh Kudus menjadi sahabat yang terbaik, karena Roh Kudus akan menggembalai kehidupan saudara. Amin. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan pengembalaan? Saudara tahu itu, pada saat kita berjalan dalam kegelapan, pada saat kita tidak tahu arah yang harus kita tempuh di dalam kehidupan kita, amin. Mungkin siapa calon hidup kita, apa pekerjaan kita selanjutnya, bahkan hal-hal yang detil. Kita tahu Roh Kudus akan mengembalakan kita, Roh Kudus akan mengarahkan kita kemana kita akan pergi. Dan saya percaya bahwa Roh Kudus adalah sahabat yang dapat dipercaya, amin. Roh Kudus adalah sahabat yang sangat-sangat dapat dipercaya di dalam pertumbuhan kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Amin. Yang pertama, Roh Kudus akan menggembalakan hidupmu. Yang kedua di sini, Roh Kudus menjadikan sahabat loyalmu. Amin. Sahabat loyal, sahabat setia. Kita bisa melihat di sini di dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya sambung sini juga di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara berbicara mengenai loyal gitu ya. Dunia tidak mengerti itu loyal gitu ya. Seringkali mungkin kita mendengar orang-orang, sudah aja, biar aja. Kalau seandainya mereka tidak melakukan hal seperti itu, tinggalkan saja. Mungkin persahabatan sangat mudah untuk datang dan pergi pada saat mungkin sahabat atau teman-teman sebut sudah tidak setia, sudah melakukan hal-hal yang mungkin tidak berkenan, meninggalkan seperti itu. Dunia tidak mengerti mengenai loyalitas. Saya percaya itu Roh Kudus tahu, amin. Roh Kudus mengerti, dan Roh Kudus akan tetap setia di dalam kehidupan kita. Roh Kudus akan setia tidak hanya pada saat mungkin kita hidup di dalam kebenaran, bahkan Roh Kudus akan tetap setia di dalam setiap kekurangan kita. Bahkan pada saat kita terjatuh dari dosa pun, selama saudara menjadikan Roh Kudus menjadi sahabat terbaik, Roh Kudus akan mengangkat saudara, Roh Kudus akan memimpin saudara dalam kehidupan dosa, dalam pengampunan, sampai di dalam kehidupan kebenaran, dan saudara terus bertumbuh di dalam suatu kepenuhan dengan Roh Kudus. Kita lihat juga di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah yang menemukan? Ini yang saya katakan ya, orang setia siapakah yang menemukan? Apalagi dalam zaman sekarang saudara, banyak orang pandai, oke,
kalau mungkin saudara bandingkan orang-orang yang mempunyai titel mulai sarjana sampai master, PhD, mungkin banyak sekali. Tetapi firman Tuhan mengatakan, siapa orang setia? Bagaimana kita mendapatkan orang setia? Kesetiaan atau loyalitas itu sungguh sangat penting di dalam kehidupan kita, di dalam relationship persahabatan. Dan kita tahu saudara, Roh Kudus adalah roh yang setia, mempunyai loyalitas di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai yang 16. Yohanes 14, 15 sampai 16 di sini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Menyertai kamu selama-lamanya. Ada satu loyalitas Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara, mari kita bandingkan di sini di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-15 sampai 16 ini, terutama di dalam ayat yang terakhirnya di sini, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Sedangkan di dalam Mazmur 23 ayat 6 sini, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada suatu hubungan di sini antara Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 ini, terutama pada poin kata-kata yang terakhir, dengan Mazmur 23 ayat 6. Bahwa di dalam Mazmur 23 ayat 6 bahwa aku, katakan dalam hal ini Daud, akan diam di dalam rumah Tuhan selama-lamanya. Dan sedangkan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16-nya dikatakan supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Bukankah hal yang luar biasa, saudara? Kalau kita menjadikan Roh Kudus menjadi sahabat terbaik kita. Dia akan menyertai kita selama-lamanya di dalam bentuk apapun, situasi apapun, kondisi apapun. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Walaupun kita diperhadapkan dengan suatu tantangan-tantangan kehidupan, ia akan menyertai kita selama-lamanya. Ayat yang juga sungguh menyokong di dalam ayat ini, di dalam hal ini, yaitu di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu apa saudara, di dalam hati kita, di dalam tubuh kita. Kita perlu memang datang ke rumah Tuhan seperti ini tiap 1 minggu sekali, atau mungkin juga ada acara-acara lain. Tetapi sungguh yang luar biasa di sini bahwa Roh Kudus tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin sewaktu-waktu kita tidak bisa datang ke tempat ini lagi, tetapi tetap Tuhan, Roh Kudus, Allah Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kita. Dan kita bukan milik kita sendiri, tetapi apa? Milik Roh Kudus juga. Amin. Saya percaya terutama di dalam kehidupan berkeluarga sebagai suami istri seperti itu, kamu bukan milik kamu lagi, saya bukan milik saya lagi. Seorang suami istri menjadi satu daging, menjadi sama. Dan demikian juga dengan kehidupan kita dengan Roh Kudus. Kita bukan milik kita lagi, tetapi apa? Roh Kuduslah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Amin. Yang pertama, Roh Kudus akan menggembalakan kamu. Kedua, Roh Kudus akan menjadi sahabat loyalmu. Dan yang ketiga, Roh Kudus akan mengoreksimu walaupun terluka. Roh Kudus akan mengoreksimu walaupun terluka. Kita ambil dalam
Amsal 27 ayat 5 sampai 6 di sini. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara-saudara, tadi Ibu Gloria berbicara mengenai proses pertumbuhan. Seringkali sakit dalam proses pertumbuhan itu. Saya percaya justru kita semua diperhadapkan dalam suatu proses pertumbuhan. Dan proses pertumbuhan seringkali, tidak selalu, seringkali mengakibatkan luka di dalam kehidupan kita. Dan saya percaya seorang sahabat yang sejati, seorang sahabat yang baik, tidak hanya mungkin ada saatnya kita menjunjung dia, mempraise dia seperti itu. Tetapi ada saatnya juga kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan hal-hal yang tidak benar, sahabat terbaik itu akan apa, saudara? Akan menegurnya dengan kasih. Amin. Jadi berbahagialah bila saudara mempunyai sahabat yang tidak hanya mungkin memberikan semangat saja suatu waktu, tetapi ada saat-saatnya sahabat tersebut menegur saudara. Kalau saudara melakukan kesalahan, kalau saudara melakukan hal-hal yang tidak benar, berarti sahabat itu tidak menginginkan bahwa kita mungkin akan jatuh lebih dalam lagi karena kesalahan-kesalahan kita, karena mungkin dosa-dosa kita, atau karena pelanggaran-pelanggaran kita. Sahabat yang sejati adalah sahabat yang tidak hanya selalu memberikan semangat, tetapi juga bisa untuk mengoreksi di dalam kasih. Kalau kita bisa melihat pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama, ada banyak mengoreksi bangsa Israel, dan tidak hanya itu, juga sampai saat ini Roh Kudus tetap memberikan suatu koreksi-koreksi di dalam kehidupan kita. Amin. Dan kita sungguh diberkati karena kita bukan anak-anak gampang, kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah. Kalau kita adalah anak-anak yang dipilih oleh Allah, berarti apa, saudara? Berarti semua adalah tanggung jawab Allah. Kalau seandainya kita tidak melakukan apa yang seharusnya Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita, ya kita akan membawa nama Allah itu sendiri, kita akan membawa nama Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan sungguh saudara-saudara, bila saudara mengerti ini, saya sendiri gitu ya, saya perlu menyiapkan satu budget energi untuk orang mengoreksi saya, orang mengoreksi kesalahan, kekurangan, sehingga pada saat orang mengoreksi atau bahkan Roh Kudus mengoreksi itu, ada budget itu. Saya siap seperti itu. Ada mungkin beberapa orang mungkin dari mereka tidak menyiapkan hal seperti itu, sehingga pada saat ada dikoreksi atau apa, kadang-kadang mereka tidak siap. Karena apa? Karena mereka tidak memberikan satu budget energi, budget emosi yang siap untuk dikoreksi bila kita melakukan satu kesalahan atau kekurangan. Saya ambil lagi di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7, dan juga nanti akan saya sambung dari ayat yang ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, supaya jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan ayat yang ke-8 di sini, dan kalau ia datang, Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Amin. Bila Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, maka ia juga akan menginsafkan kita pada saat kita berbuat dosa. Allah mengingatkan kita. Tidak hanya itu saja, Allah juga memberikan satu inspirasi melalui kuasa Roh Kudusnya untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan kebenaran yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan ini juga mengenai penghakiman. Jadi apa yang kita tabur itulah yang kita tuai, sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yang pertama, Roh Kudus akan menggembalakan hidupmu. Yang kedua, Roh Kudus akan menjadikan sahabat loyalmu.
Roh Kudus ketiga, Roh Kudus akan mengoreksimu walaupun terluka. Dan yang keempat di sini, Roh Kudus akan menjadikan partner hidupmu. Menjadikan Roh Kudus partner hidupmu. Kita lihat di dalam Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saudara-saudara, apa yang maksud dari hal seperti ini gitu ya? Kita butuh partner, amen. Dan pada saat kita membuka diri kita, Roh Kudus menjadi partner yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan melakukan sesuai apa yang Roh Kudus kehendaki di dalam kehidupan kita. Pada saat kita memimpin keluarga, bagaimana kita membuka diri kita kepada Roh Kudus untuk memimpin di dalam kehidupan berkeluarga, mengasuh anak-anak, mendidik anak-anak, dan juga di dalam pekerjaan, dan yang terlebih lagi di dalam satu pelayanan, amin. Adalah hal yang tidak mungkin seorang pelayan yang kecil apapun tidak membutuhkan Roh Kudus. Saya sendiri, saudara-saudara, terutama di dalam mempersiapkan pengajaran firman Tuhan ya, saya lebih banyak menghabiskan waktu untuk bersekutu dengan Roh Kudus sebelum saya mempersiapkan secara materi. Gitu ya. Kadang-kadang saya harus menunggu. Saya tahu saya sudah menyiapkan program, agenda seperti itu, tetapi untuk lebih masuk lebih dalamnya lagi, saya harus menunggu Roh Kudus, apa yang Roh Kudus akan katakan kepada jemaat Tuhan. Saya tidak akan mengatakan itu sesuai dengan semau saya sendiri untuk pengajaran apapun. Saya selalu harus menunggu apa yang Roh Kudus katakan kepada saya untuk saya bagikan kepada jemaat Tuhan. Dan itu yang selalu saya siapkan. Kadang saya membutuhkan waktu lama untuk menunggu apa yang engkau inginkan saya bagikan kepada jemaatmu. Saya menunggu, dan kadang-kadang yang apa yang sudah saya siapkan, materi yang sudah saya siapkan, atau Roh Kudus bicara, jangan ini dulu. Saya harus menyiapkan satu materi yang baru, dan saya harus banyak lagi bergumul, saya harus banyak bersekutu dengan Roh Kudus untuk terus, sehingga pada saat saya membagikan pengajaran firman Tuhan itu sesuai dengan Roh Kudus yang juga menjadi partner di dalam kehidupan saya. Dan tidak hanya itu saja saudara mungkin dalam hal berbisnis, dalam hal pekerjaan, amin. Apalagi dalam pekerjaan seperti ini, perawat ataupun di company, dimanapun, ada saat-saatnya kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, sangat kompleks seperti itu. Dan izinkan Roh Kudus, amin, izinkan Roh Kudus untuk menjadi sahabat terbaik saudara, menjadi partner saudara dimanapun. Dan saya percaya saudara akan hidup berbuah dimanapun saudara tempatkan. Pada saat saudara membuka diri saudara, Roh Kudus untuk menjadi sahabat, partner yang terbaik di dalam setiap area kehidupan saudara. Tadi juga Bapak Ibu Glory sudah mengatakan gereja kita tidak besar, tidak banyak, puji Tuhan, amin. Dan satu hal yang saya terus konsisten di dalam kehidupan pelayanan saya terus mengandalkan Roh Kudus sebagai partner di dalam kehidupan saya. Dalam hal sekecil apapun. Pada saat saya melakukan kesalahan pun tetap Roh Kudus akan mengingatkan saya. Roh Kudus akan melakukan apa yang terbaik. Amin. Dan saya percaya saudara, pada saat membiasakan membuka diri saudara untuk menjadi sahabat terbaik dalam partner kehidupan saudara. Amin. Partner kehidupan saudara juga sebagai kehidupan suami istri. Saya percaya ada saat-saatnya mungkin juga tidak sepaham. Sama hal seperti ini dalam kehidupan dengan Roh Kudus. Kadang-kadang mungkin kita tidak sepaham, tetapi saya percaya Roh Kudus akan mengerti setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya sambung di sini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di seluruh dan Samaria dan seluruh sampai ke ujung bumi. Roh Kudus juga akan memberikan kita kuasa, amin. Kuasa untuk bersaksi mengenai ketuhanan Yesus Kristus, kealahan Yesus Kristus. Tuhan membutuhkan vessel, Tuhan membutuhkan tempat di dalam diri kita untuk bersaksi mengenai kebenaran Yesus Kristus. Dan tidak hanya itu saja, pada saat saudara menerima Roh Kudus dan menjadi sahabat terbaik dalam kehidupan saudara, terutama dalam pelayanan dimanapun, pelayanan keluarga, pelayanan pekerjaan, pelayanan gereja, pelayanan apapun, maka Roh Kudus akan memberikan suatu kuasa. Kuasa apa saudara? Mungkin kuasa hikmat, mungkin kuasa pengetahuan, mungkin kuasa kesehatan, mungkin kuasa untuk mengontrol diri, kuasa. Dan saya percaya itulah apa yang sungguh Roh Kudus janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang terakhir di sini, yang kelima, saya bacakan yang pertama yang sudah saya bagikan. Roh Kudus akan mengembalakan hidupmu. Yang pertama, yang kedua, Roh Kudus akan menjadikan sahabat loyalmu. Ketiga, Roh Kudus akan mengoreksimu walaupun terluka. Yang keempat, menjadikan Roh Kudus partner hidupmu. Dan yang kelima di sini, Roh Kudus akan mengangkat hidupmu pada saat terjatuh. Roh Kudus akan mengangkat hidupmu pada saat terjatuh. Saudara-saudara, siapa yang tidak merasa terjatuh di dalam kehidupan saudara? Siapa yang tidak merasa? Saya jatuh bangun banyak sekali, saudara. Kita lihat di sini di dalam Pengkhotbah 4 ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Saudara, di sini bukan berarti terus kita melihat Roh Kudus bisa jatuh, tidak. Dia adalah Allah, amin. Dia adalah Roh Allah, dia tidak pernah jatuh. Tapi yang jelas di sini pada saat kita jatuh, karena apa saudara? Kita sebagai manusia, amin. Kita sebagai manusia mempunyai kelemahan, mempunyai kekurangan, mempunyai keterbatasan, bahkan mempunyai natural dosa di dalam daging kita. Berarti kita butuh dia, amin. Kita butuh dia. Dan tidak hanya butuh dia, kita sungguh-sungguh memberikan dia menjadi partner dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita jatuh, dia mengangkat kita, amin. Pada saat kita berdosa karena sifat natural kita, dia akan mengampuni kita, dia akan memberikan second chance, third chance untuk memperbarui kehidupan kita. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita, walaupun pada saat kita terjatuh. Kita bisa melihat di dalam perjanjian lama hamba-hamba Tuhan, mereka banyak yang terjatuh. Jatuh dalam dosa dan banyak keluar dari apa yang Allah kehendaki. Bahkan dalam perjanjian baru sendiri. Bahkan Petrus sendiri terjatuh. Tapi dengan kuasa Roh Kudus, Yesus, kuasa Roh Kudus, Petrus bangkit kembali. Kita juga bisa melihat di dalam Roma 26 ayat yang ke-27 di sini. Roma 6 ayat 26 27. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Amin. Apa maksud dari ayat ini, saudara? Keterbatasan kita, cara pandang kita sangat terbatas.
Bahkan mungkin kita tidak mengerti kedalaman batin kita tidak mengerti kedalaman hati nurani kita. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus itu sendiri yang akan mengungkapkan itu di dalam alam batin kita, alam hati nurani kita. Sehingga Roh Kudus akan mengeluarkan itu sehingga kita bisa mengerti lebih dalam lagi. Kita percaya saudara bahwa persahabatan dengan Roh Kudus akan membawakan suatu kedewasaan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara kekasih, bagaimana kita mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita? Kata jadikan atau menjadikan adalah satu proses, amin. Proses sampai betul-betul kita menjadikan dia sahabat yang terbaik di dalam kehidupan kita, semua area kehidupan kita. Dan ada jaminan di sini bahwa Roh Kudus akan tetap tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Kalau mengerti hal seperti itu, saudara, tidak ada itu kata murtad, mengundurkan diri dari iman. Apapun hal-hal yang negatif yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus itu adalah sahabat yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita merefleksikan dalam kehidupan kita. Sekarang katakan kita mempunyai sahabat yang terbaik yaitu Roh Kudus dalam setiap area kehidupan kita. Next, apa yang kita lakukan? Kita perlu bersahabat dengan saudara-saudara kita yang juga saudara tahu pasti bahwa sahabat-sahabat kita adalah mereka yang punya Roh Kudus di dalam hidupnya. Amin. Kita tidak berdiri sendiri, sahabat saya adalah Roh Kudus, saya tidak membutuhkan saudara-saudara seiman. Bye-bye, tidak. Amin. Dan saya percaya saudara dan saya membutuhkan satu sama lain. Mungkin ada saat-saat tertentu Roh Kudus tidak berbicara kepada saya, tapi ada saat tertentu Roh Kudus berbicara melalui Bapak Ringgas dan Bapak Ringgas mengingatkan saya. Mungkin ada saat-saatnya Bapak Riodi membutuhkan sesuatu yang apa yang dikatakan dan Tuhan berbicara kepada saya, kepada Bapak Riodi. Inilah yang Roh Kudus katakan seperti itu. Dan kita saling membutuhkan dan kita saling cover dan itu adalah yang sangat indah. Kita mempunyai sahabat unik dalam kehidupan pribadi kita, privacy dengan Roh Kudus, tapi juga kita mempunyai sahabat-sahabat dalam kehidupan berjemaat yang juga saudara-saudara semua hidup di dalam persahabatan dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Siapa yang memberkati? Amin. Amin. Saya percaya pengajaran firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dan saya percaya saudara tidak hanya pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi saudaralah pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Saya percaya firman Tuhan pagi ini akan membawa suatu dimensi yang baru mengenai Roh Kudus. Saya percaya sebagian besar dari saudara sudah melakukan itu dan mengatakan Roh Kudus sebagai sahabat terbaik saya, tetapi dengan firman yang saya percaya yang Roh Kudus bagikan kepada jemaat yang kekasih akan membawa kita lagi lebih dimensi yang baru kembali untuk terus bersahabat dengan Dia. Amin. Sahabat dengan Dia. Saya percaya itu akan membooster pertumbuhan kerohanian saudara lebih lagi untuk dewasa di dalam Tuhan, di dalam setiap area kehidupan saudara, dalam kehidupan pribadi saudara, dalam kehidupan berkeluarga sebagai suami istri, sebagai juga orang tua, atau juga di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam setiap area kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih hamba telah sudah menyampaikan apa yang hamba terbaik berikan pada jemaat-Mu. Kekasih-kekasih-Mu Tuhan di jemaat ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu, biarlah
pengajaran firman yang hamba telah sampaikan ini Tuhan, betul-betul menjadi satu rema di dalam kehidupan jemaat-Mu sesuai dengan kadar iman yang mereka punya di dalam nama Yesus Kristus. Namun satu hal yang hamba percaya bahwa Engkau akan tambahkan pengertian, akan Engkau tambahkan hikmat, Engkau akan tambahkan satu pengenalan yang baru mengenai Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan mereka dan hamba Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, dipermuliakan nama-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin, amin, dan amin. Tuhan berkati. Kita semua. Haleluya. Amin.